Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Ceria terus ya Mama Ira ya. Harus gitu dong. Kita harus semangat. Kalau kata anak murid saya, Little Princess itu katanya Ilya, semangat Mama Ira. Kita semua harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak Mama. Hai hai, semuanya baik? All good? Alhamdulillah. Ngobrol ya? Asik. Kalau kemarin kita ngebahas tentang kepribadian INFJ, ini masih seputaran kepribadian juga. Pernah dengar namanya kepribadian lone wolf? Iya, serigala. Lone wolf. Oh, nggak usah pakai suara begitu, nggak usah. Ya, ini ada artinya. Ya. Orang-orang yang memiliki kepribadian lone wolf itu mereka memilih kesendirian daripada berkelompok. Beneran? Ada loh di antara kita yang modelnya seperti itu. Ya, kita bahas ya. Oke. Kalau orang-orang yang memiliki tipe-tipe kepribadian lone wolf ini, mereka itu bukan karena sombong, bukan karena angkuh, bukan juga ansos, bukan. Mereka itu memilih gaya hidupnya. Ya seperti itu. Ya. Kayak apa ya? Penulis misalnya. Atau peneliti. Nah, ya kan? Nggak mungkin meneliti rame-rame kecuali kalau memang ada posko-poskonya masing-masing. Ya, kalau kita meneliti sesuatu, nggak mungkin kan kita lagi meneliti terus kita kayak ngegosip. Nggak mungkin. Jadi mereka lebih memilih sendiri. Ya, memilih sendiri. Penulis, peneliti, apalagi seniman juga. Kadang-kadang kita tuh perlu loh. Ya, memiliki pribadi seperti lone wolf gini karena kita kadang-kadang butuh suasana yang senyap, yang sunyi. Apakah ini merupakan kelemahan atau kekuatan orang-orang yang memiliki kepribadian lone wolf? Nah, yuk kita bahas satu persatu. Kepribadian lone wolf itu biasanya memiliki karakteristik apa aja? Saya baca lagi catatan saya. Ini AI PR-nya banyak banget ya. Oke, karakteristiknya antara lain ya, beberapa aja ya kita bahasnya ya. Satu, orangnya ini sangat mandiri. Dia nggak butuh bantuan orang lain. Mandirinya luar biasa. Ya. Kedua, pengamat yang baik. Ya, dia orangnya sangat menikmati. Dia mengamati sebagai pengamat dan dia menikmati caranya dia. Ya. Dia memperhatikan ya satu persatu. Kelihatannya dia thinker, pemikir, kok pemilih ya, pemikir gitu. Ya. Tapi dia seorang pengamat yang baik. Ketiga, nyaman dengan keheningan. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kenapa sih orang-orang lone wolf ini senang banget dengan suasana sepi, sunyi di sekeliling dia gitu. Biar lebih fokus. Dia bisa melakukan segala sesuatunya ya dengan lebih konsentrasi gitu ya. Explore apa yang dia miliki, minat bakatnya dan lain sebagainya gitu ya. Kalau contohnya tadi seorang penulis kan nggak mungkin pada saat dia lagi harus menulis sesuatu, entah dia dia sedang menciptakan cerpen atau dia seorang scriptwriter gitu. Kan dia butuhnya waktunya hening, butuh kesempatan dalam keheningan. Jadi bisa fokus. Oke? Explore lah pokoknya ya. Kerjanya dia bisa lebih maksimal. Ya, orang-orang seperti ini. Jelas memiliki etos atau semangat kerja yang kuat. Ya. Orang yang memiliki kepribadian lone wolf itu jangan ditanya masalah pekerjaan. Semangatnya luar biasa. Ya, menggebu-gebu. Tapi dia lebih suka sendiri dibandingkan kelompok. Gitu. Mampu memecahkan masalah dengan baik. Karena dia seorang thinker, dia fokus, dia bisa segala macam, dia lebih cerdas untuk memberikan solusi atas sebuah permasalahan. Ya, dia lebih tenang orangnya, berpikir.
Walaupun di sini banyak ya, tapi dia jago untuk memberikan solusi yang baik terhadap sebuah masalah. Ya, kepribadian lone wolf ya, ini bisa saja menjadi seorang pemimpin sebetulnya. Bisa ya, walaupun dia senang sendiri, dia lebih prefer sendiri dibandingkan rame-rame kerjanya. Tapi dia bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Ya, atau pengikut yang suportif terhadap sebuah kelompok atau satu kelompok tertentu gitu. Yang penting dia bisa merasakan kenyamanan, dia nggak ngerasa bahwa ini dia lebih apa ya, dia kan anti otoritas ya. Dia itu bisa aja mengatakan dia tidak setuju gitu, dia bisa menyampaikan itu semua gitu. Jadi dia mampu untuk lebih fleksibel sebetulnya ya, tipenya ini gitu. Ya, mau berkolaborasi, jelas dia mau berkolaborasi selama sesuai dengan harapannya dia, keinginannya dia seperti apa gitu ya. Tetap menghargai waktu dan ruang pribadinya sendiri. Oke, walaupun bisa ikut misalnya kerja kelompok atau apa, tapi dia lebih prefer kalau bisa gue ngerjain sendiri deh gitu. Gue lebih bisa fokus gitu ceritanya ya. Oke. Berikutnya lagi, orang-orang yang memiliki kepribadian lone wolf punya tantangan dalam hidupnya. Karena dia suka sendiri, dia tuh kurang mampu berkomunikasi gitu. Orangnya agak kaku, ya, nggak comel kayak kita gitu ya. Orangnya tuh lebih yang oke, ngomong secukupnya aja gitu. Ya, bila diperlukan aja gitu ya. Komunikasinya tuh tidak efektif gitu. Jadi dia butuh belajar berkomunikasi dengan baik ya. Cenderung orangnya mungkin lebih introvert kali ya dibandingin ekstrovert ya. Jadi dia yang lebih oke lah gitu. Nggak ditanya nggak jawab gitu. Nggak ditanya tidak menjawab atau memberikan respons. Jadi ya udah ya, oke segitu aja gitu ya. Dia perlu belajar gitu, komunikasi lebih efektif lah ya dalam situasi sosial apapun. Terus tantangan yang lain, dia harus aktif gitu dalam mencari koneksi yang bermakna ya. Bukan berarti dia nggak bisa berteman, dia tetap bisa berteman kayak kita aja ngobrol gitu ya. Tapi agak beda gitu orangnya ya. Jadi kita harus bisa memancing suasana gitu ya. Bisa nggak sih jajalin hubungan romantis? Bisa gitu. Cuman jangan diharap bisa seromantis orang-orang yang lain gitu, yang bisa lebih yang wow apa ini ekstrovert lah gitu ya. Wah enggak, dia tipenya enggak kayak. Dia tidak bisa menunjukkan bermanja-manja lah gitu ya kalau hubungan romantis gitu. Dia sayang sama orang tapi tipenya dia tuh lebih saklek gitu. Bukan saklek, bukan kaku banget, enggak. Bisa, cuman nggak banyak ngomong orangnya, gitulah kesimpulannya ya. Lebih picky, lebih selektif gitu, ya. Oke. Peluang kepribadian dari lone wolf itu bebas eksplor minat dan bakatnya, ya. Karena dia memilih lebih suka sendiri kan, ya. Jadi lebih suka sendiri, jadi dia bisa lebih cepat mengeksplor, dia bisa lebih total mengeksplor apa yang dia miliki. Minatnya, bakatnya, kemampuannya, apanya ini itu gitu ya. Oke. Terus lebih mampu introspeksi pada diri sendiri. Ya, dia sangat mengagungkan pribadinya gitu. Mengutamakan gitu ya. Introspeksi diri sendiri, terus dia mampu untuk memantau pertumbuhan pribadinya dia. Ya itu tadi, karena dia refleksnya hanya kepada dirinya sendiri, dia coba untuk tetap menanggapi sekelilingnya, cuma tidak terlalu aktif gitu. Jadi dia cuma mengamati dan lain sebagainya, tapi dia tahu di mana kekurangannya dia tahu di mana kelebihannya dia gitu. Jadi dia bisa melihat kadar pertumbuhan pribadinya seperti apa. Maksimalkan kreativitas gitu ya. Kalau orang-orang yang lone wolf ini dia kan prefer sendiri ya gitu. Kalau dia bisa mengeksplor sesuatu dengan suasana hening gitu, entah dia mencipta lagu atau apa gitu, itu tuh moodnya lebih dapat gitu ya. Ini peluangnya bagus banget, orang-orang yang sense-nya kuat ya sebagai lone wolf ya, itu asik gitu. Kalau dia
menciptakan sebuah karya, dia tuh bisa lebih maksimal kalau dia sendiri. Beneran, ya. Dan kalau diajak ngomong, karena dia tenang, karena dia selalu fokus, karena dia bisa konsisten dengan apa yang dia miliki gitu ya, dia bisa kontrol kan emosinya dan segala macam, dia tuh good listener juga. Ya, problem solver dan good listener. Gitu. Orang-orang yang memiliki kepribadian lone wolf. Ya. Dan paling nggak suka dengan drama. Jadi dia menghindari yang namanya drama ya apa aja lah pokoknya dalam suatu kelompok atau apa, pokoknya dia menghindari drama. Dia nggak suka sama yang drama ya, konflik apalagi wah udah dia nggak suka gitu. Lebih baik dia menghindar ya. Lebih baik dia menghindar bukan berarti dia lepas dari tanggung jawab, enggak, sebaiknya seperti itu gitu kan. Ada tuh teman-teman kita tipenya begitu kan. Oke, silakan gitu. Terus dia mundur ya kan, lebih suka sendiri, diajak ngomong sekali-sekali aja gitu. Kelihatannya ini orang nyebelin banget sih ya, kok nggak bisa asik gitu kalau diajak ngomong. Enggak, emang tipenya dia begitu gitu. Dengan dia duduk di depan komputernya dia atau depan laptopnya, itu bisa keluar semua tuh ya. Dia coba untuk memaksimalkan apa yang dia punya. Kalau dia memang seorang analisis atau analis gitu ya, atau sedang menganalisa sebuah ini, dia jago banget udah. Dia lebih wah keren nih. Ya. Kepribadian yang unik. Ya. Orang-orang dengan kepribadian lone wolf pasti memiliki sesuatu yang lebih unik dibandingkan yang lain, kepribadian yang lain. Ya, tapi nggak apa-apa, menyenangkan kok. Orangnya asik juga. Semuanya tentang pilihan. Kita bisa berteman dengan banyak orang, memperkaya pengalaman kita, memperkaya wawasan kita, ya, dan lain sebagainya. Kita saling belajar satu dengan yang lain. Seperti saya, belajar banyak dari Bapak, Ibu, Sus, dan anak-anak semua. Ya, oke, sambung lagi besok ya. Terima kasih udah nonton Irama Sofaril. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.